Mari kita lanjutkan rajutan kita. Kita mulai naik ya, mulai naik di alas ini, mulai naik. Akan tetapi kita masih pakai warna yang sama, satu warna untuk naik. Di row awal ini kita sudah mulai tahap naik, tapi tidak melakukan penambahan. Kita mutar ulang. Jadi kita membuat single crochet. Nah, karena jumlah round teman-teman mungkin sudah berbeda dengan yang saya punya saat ini. Jadi patokannya di sini kita membuat single crochet mulai dari ujung single crochet yang sini, paling ujung kanan hingga ujung single crochet yang paling kiri. Ya. Di situ kita membuat single crochet. Nah, kita buat single crochet masih dengan single crochet yarn under. Setiap satu single crochet kita membuat atasnya juga satu single crochet sesuai dengan jumlah single crochet yang teman-teman miliki. Nah, sampai dengan di ujung ini kita memiliki 4 sudut karena ini persegi panjang, kita memiliki 4 sudut yang nantinya tiap-tiap sudut ini di dalam rantai kita isi dengan 2 buah single crochet ya. Rantai di sini kita isi dengan 2 buah single crochet masih dengan yarn under juga, tanpa ada penambahan rantai lagi ya, tidak ada chain lagi. Di sini hanya ada 2 single crochet saja. Dilanjutkan single crochet juga dari ujung single crochet di kanan hingga ujung single crochet di kiri. Sudah sampai di ujung single crochet yang paling akhir. Isi 2 rantai ini dengan 2 buah single crochet. Nah, teman-teman bisa terus lanjutkan memutar. Di sini juga diisi 2 single crochet. Dan yang di akhir ini diisi juga dengan single crochet. Itu adalah akhir dari putaran pertama ini untuk awal naik. Ya, teman-teman boleh lanjutkan. Ini tadi saya sudah memutar. Tiap sudut saya isi dengan 2 single crochet, 2 single crochet. Nah, ini adalah sudut yang terakhir yang saya punya. Saya isi juga dengan 2 single crochet. Kemudian setelah 2 single crochet ini saya isi, saya tutup slip stitch. Kali ini kita mulai menggunakan slip stitch untuk naiknya ya. Di sini slip stitch kita masukkan pada single crochet yang di awal. Biasa kita membuat row awal, kalau untuk memulai row kita ada di situ. Nah, ini kita slip stitchnya ada di situ juga. Slip stitch langsung keluarkan ya. Nah, sebelum naik, saya akan coba jelaskan untuk tapestry yang kita buat saat ini.
kita menggunakan teknik tapestry single crochet tetapi dengan cara yarn under. Ya, dengan cara yarn under dan tidak masuk di back loop tapi both loop ya, dua-duanya. Hanya saja untuk mengawali saja, supaya terbentuk tepian. Supaya terbentuk tepian ini kita menggunakan atau memasukkan single crochetnya itu pada posisi back loop ya. Nanti selanjutnya diteruskan dengan posisi both loop seperti yang saat kita membuat alas. Nah, ini back loop untuk row supaya nampak bergaris ya. Dimulai dengan satu rantai, kemudian kita single crochet di atasnya, single crochet kedua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, tapi kita masukkan dulu, sertakan dulu benang warna keduanya ya. Ini caranya begini. Nah, ini benang warna merah, letakkan benang merah di atas jarum. Benang yang pertama kita ambil. Nah, kita single crochet seperti biasa ini, keluarkan langsung. Otomatis benangnya sudah ada di dalam ya, di bagian belakang. Benang merahnya sudah ikut terbawa. Ini adalah single crochet pertama. Kita akan membuat 4 single crochet. Ini yang pertama, kemudian lanjut kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Untuk yang keempat, kita tidak menutup ya, tapi langsung mengganti benang dengan warna merah. Kita keluarkan. Dan lanjut kita membuat lagi 4 single crochet. Masih ingat ya, masih di posisi back loop. Masih di posisi back loop. Dengan warna kedua. 2, 3, dan yang keempat sama seperti sebelumnya. Jika sudah sampai di hitungan keempat, tidak ditutup karena kita hendak mengganti warna benangnya. Selalu sertakan sisa benang atau benang lainnya yang tidak dirajut ikut masuk di belakang ya, sehingga tidak lepas-lepas ya. Lanjutkan dengan 4 single crochet posisi back loop. Nah, posisi back loop hanya bagian belakang yang diambil. Ini sudah yang ketiga. Kemudian kita ambil yang keempat. Nah, kemudian kita ambil lagi yang merah. Kita keluarkan. Demikian seterusnya sampai berputar ya, sampai berputar. Teman-teman bisa lanjutkan
4. Nah, ini kita sudah ketemu di sudut. Saat kita ketemu di sudut, itu juga tetap sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi, tidak ada juga penambahan. Saya sudah sampai di row kedua tahap akhir, ya. Tahap akhir di row kedua. Single crochet yang terakhir ini adalah single crochet terakhir sebelum ketemu penanda. Nah, kita lepas dulu penandanya ya. Baru setelah itu kita ganti benang. Ini masih ganti benang, belum slip stitch. Ini belum slip stitch ya. Nah, untuk slip stitchnya kita lihat. Di sini single crochetnya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau untuk lubang rantainya terlihat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena yang terakhir ini, 5 ini adalah hasil dari slip stitch sebelumnya. Sehingga jika kita mau slip stitch, itu posisinya ada di atas dari single crochet yang keempat ini. Bukan yang di sini ya. Ini untuk slip stitch kita di sini. Slip stitch dulu ya. Setelah slip stitch rantai 1. Nah, setelah rantai 1 kita single crochet sebanyak 4 kali. Dimulai dari tempat kita tadi slip stitch di sini. Ya. Tepat di atas single crochetnya. Nah, di situ. Kalau pergantian warna untuk row ketiga masih sama seperti row kedua. Jangan lupa beri dulu penanda di tempat single crochet tadi. Boleh dilanjutkan ya, sampai nanti kita akan ketemu lagi di bagian yang berpenanda. Ini adalah row ketiga. Ya. 3 untuk tahap tapestry ini, ya. Nah, di sini nantinya di row keempat kita akan mengganti warna. Jadi kalau yang bawahnya warna pertama, yang atasnya akan warna kedua dan sebaliknya. Nah, ini saya akan tunjukkan cara menutup row ketiga. Sebelumnya, lepas dulu penanda. Di akhir single crochet row ketiga ini, kalau yang sudah kita mengganti benang saat single crochet terakhir,
ya. Karena nanti di atasnya ini adalah warnanya juga akan menggunakan warna yang sama, ya dalam hal ini adalah merah untuk di atasnya, maka ini tidak saya ganti benangnya, tetap menggunakan warna merah. Slip stitch di sini juga menggunakan warna merah. Slip stitchnya kita masuk ke single crochet yang pertama ya, single crochet pertama ini. Kesalahan kadang masuk di sini, bukan ya, tapi di atas single crochet pertama, slip stitchnya di situ. Nah, disitulah kita meletakkan slip stitch. Rantai 1 kita mulai single crochet lagi sebanyak 4 kali dengan menggunakan warna kedua ini. Ya. Nah, karena untuk di atas merahnya ini saya ganti benang, ganti warna, otomatis untuk single crochet yang terakhir juga ganti warna juga ya. Nah, ganti warna lagi. Demikian seterusnya, teman-teman boleh lanjutkan row keempat. Ya, row keempat dan row kelima nantinya sama seperti yang row kedua dan row ketiga ini. Pergantian cara mengganti benang di sini juga sama seperti row kedua dan ketiga. Ya, sama. Karena nanti hitungannya akan seperti ini. Berganti row di setelah 3 row selesai. Row keempatnya ganti kombinasi. Teman-teman boleh lanjut naikkan terus sampai tinggi yang teman-teman mau. Kalau yang ini memang saya ada 1, 2, 3, 4, 5 pergantian warna. Nah, sedangkan yang ini untuk tutorial ini mungkin saya akan buat 6 ya, karena alas di sini sedikit lebih besar daripada yang saya buat pertama kali ini. Alasnya sedikit lebih besar. Nah, teman-teman bisa lanjutkan terus dengan mengikuti pergantian warna yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, nanti kita akan bertemu di tutorial ketiga untuk tahap akhir sampai menutup dan memasang handle, memasang juga daun red dan kancing kanan kirinya. Ya, silakan teman-teman lanjutkan kembali. Kita akan lanjut di tutorial yang ketiga. Terima kasih.